Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Sotik di sini untuk belajar matematika kelas 4. Nah, materi kita kali ini adalah tentang pengukuran sudut. Yang pertama, kita akan belajar cara mengukur sudut. Di sini Pak Guru punya sebuah sudut A, O, B yang akan kita ukur besarnya. Sekarang kita siapkan dulu alat pengukur sudut, yakni busur derajat. Nah, ini gambarnya. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, kita letakkan titik pusat busur. Nah, titik pusat busur itu yang tengah dengan titik sudut yang akan kita ukur. Di sini titik O. Selanjutnya, kita pastikan salah satu kaki sudut AO atau BO harus berhimpit atau sejajar dengan garis 0 derajat pada busur tersebut. Di sini kita lihat, nah, AO sudah berhimpit dengan garis 0 derajat. Sehingga sekarang tinggal kita lihat. Karena nolnya berwarna biru, kita teruskan sampai kaki yang kedua, yakni kaki BO. Dia berhimpit dengan angka 40 derajat. Sehingga sudut AOB adalah 40 derajat besarnya. Contoh yang kedua. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah sudut. Salah satu cara atau trik untuk menentukan ukuran sudut, yakni kita harus tahu dulu jenisnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar berbagai jenis atau bermacam-macam sudut. Nah, sudut yang ditampilkan di sini, sudut GOH ini bentuknya atau jenisnya adalah sudut tumpul. Fungsinya apa? Nanti kita perhatikan bersama. Kita siapkan busur derajatnya, kemudian kita tepatkan titik pusat busur ini pada titik sudut. Nah, di sini juga titik O. Setelah tepat seperti ini, langkah yang kedua kita pastikan salah satu kaki sudut. Di sini Pak Guru ambil yang HO, itu berhimpit dengan garis 0 derajat. Seperti ini, sudah ya. Kemudian tinggal kita lihat kaki yang kedua berhimpit dengan angka berapa. Nah, kita lihat di sini ada 40 dan 140. Tadi di awal kita sudah tahu bahwa jenisnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya 90 sampai 180 derajat. Karena jenisnya tumpul, tentu kita ambil angka yang besar, yakni 140. Nah, ini bisa kita gunakan selain dengan mengurutkan. Di sini 0, 10 sampai 140. Sehingga kita insya Allah tidak akan keliru dalam menentukan besar sudut yang kita ukur. Besar sudut HOG, GOH atau HOG adalah 140 derajat. Nah, sekarang mari kita berlatih mengukur sudut. Di sini Pak Guru sudah punya beberapa gambar sudut dan gambar busur yang mengimpitnya. Mari kita lihat. Ini kira-kira jenisnya lancip, ya betul lancip ya. Maka ada dua skala 120 dan 60. Karena lancip maka kita ambil yang kecil, yakni 60 derajat. Kita coba lagi untuk soal kedua. Sudut ABC. Ini jenisnya betul tumpul ya, maka kita ambil angka atau skala yang besar, yakni 140 derajat. Nomor 3, betul 140. Sekarang nomor 3. Nah, ini juga lancip. EFG. Nah, kita tepatkan titik pusat pada titik sudut, kemudian salah satu kaki berhimpit dengan garis 0 derajat. Kita lihat skala yang kita gunakan apa? Biru. Oke, kita urutkan birunya. Nah, garis ini atau sudut ini terletak di antara 30 dan 40. Lebih dari 30, kurang dari 40. Pas di tengah, maka besar sudut EFG adalah 35 derajat. Lanjut nomor 4. Ini sudut tumpul lagi, RST. Kita tepatkan titik pusat pada titik sudut, salah satu kaki dengan garis 0 derajat. Kemudian yang digunakan adalah skala warna biru lagi. Dia terletak di antara 110 dan 120, di tengah-tengahnya. Maka 115 adalah ukuran besar sudut RST. Bagaimana? Sudah paham? Kalian bisa mencoba mengukur sudut yang ada di buku pelajaran kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar melakukan pengukuran sudut pada jarum jam. Jadi jarum jam itu juga membentuk suatu sudut yang bisa kita tentukan, bisa kita hitung berapa besarnya. Sekarang kita harus tahu dulu besar sudut pada masing-masing daerah jam. Daerah jam itu maksudnya ini.
Nah, ini ada sebuah jam dibagi menjadi 12 daerah. Besar masing-masing daerah ini berapa? Karena satu lingkaran atau satu putaran itu besarnya 360 derajat. Nah, ini satu putaran penuh 360 derajat. Kemudian ada 12 daerah, ya, 12 daerah tadi 1 sampai 12. Maka kita bagi 360 dibagi 12 adalah 30 derajat. Nah, ini adalah ukuran besar dari masing-masing daerah pada jarum jam. Oke, seperti ini kalau kita gambarkan. 12 ke 1, 30 dan seterusnya. Kemudian mengaplikasikannya bagaimana? Kita lihat materi berikut. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah jam. Sekarang jam ini akan Pak Guru beri garis, beri jarum. Nah, ini menunjukkan pukul 6 tepat. Ketika 6 tepat, jarum pendek menuju angka 6 dan jarum panjang menuju angka 12. Sekarang kita akan hitung. Pada pukul 6 tepat, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daerah dikalikan 30 derajat. Maka besar sudut pada pukul 6 derajat, 6 derajat. Pada pukul 6 adalah 180 derajat. Kita coba lagi. Sekarang yang kedua, ini jam setengah 4. Setengah 4 ini 1, 2, kemudian lebih. Nah, jarum pendeknya tepat di tengah-tengah antara 3 dan 4. Tepat di tengah ya. Maka 3,30 atau setengah 4 adalah 2,5 kali 30. Hasilnya adalah 75 derajat. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 15, 75 derajat. Yang ketiga, pukul setengah 10. Jam 9 lebih 30. 1, 2, 3. 3 setengah kali 30 derajat. Hasilnya adalah 105. Atau bisa kita hitung 30, 60, 90. 90 tambah 15, 105 derajat. Terakhir, pukul 5 tepat. Nah, 5 tepat ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kali 30 derajat hasilnya 150 derajat. Sudah paham? Mari kita berlatih mengukur atau menghitung sudut terkecil pada jarum jam. Nah, gambar yang pertama, jam 9 tepat. Nah, sudut yang terkecil ya, berarti 9 sampai 12. Ada 3, 1, 2, 3, 3 daerah. Sehingga besarnya adalah 90 derajat. Gambar yang kedua, jam 8 tepat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 daerah, maka 4 kali 30, 120 derajat. Gambar yang ketiga, setengah 8. Ada 1 setengah, 30 tambah 15. Maka sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Kemudian jam setengah 3. Ada 1, 2, 3. 3 setengah. 90 tambah 15, 105 derajat. Terakhir jam 10.30 atau setengah 11. 1, 2, 3, 4, 120 tambah 15, 135 derajat. Nah, seperti ini anak-anakku cara menghitung sudut terkecil pada jarum jam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sekiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.